warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang datang pada musyawarah kali ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bersyukur meski banyak tantangan. Semoga pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk melakukan musyawarah pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini musyawarah kita mengangkat tema tentang penanganan kemiskinan di desa Cindogo. Kita tahu masih banyak warga kita yang hidup berkekurangan. Oleh karena itu, di sini kita merenungkan bagaimana cara yang cocok untuk kita mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Saya persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bila ada yang ingin mengungkapkan pendapat, silahkan angkat tangan. Pak Kepala Desa, saya Ibu Diandra, seorang ibu rumah tangga dari RT 2. Dua anak saya masih bersekolah, tetapi upah suami saya sebagai buruh tani itu masih pas-pasan, di mana harga sembako itu semakin hari semakin naik. Saya dan anak-anak saya beserta suami saya juga terkadang harus mengurangi porsi makan harian atau menukar beras dengan kualitas yang lebih rendah agar kebutuhan kami sehari-harinya bisa tercukupi. Terkadang anak-anak kami pulang sekolah itu dalam keadaan kelaparan karena bekal yang dibawakan itu kurang. Jika begini terus Pak, saya mohon bantu kami turunkan program nyata untuk membantu kami yang kekurangan di desa ini. Saya adalah Biba Pak, di sini selaku perwakilan juga dari buruh tani. Apa yang disampaikan oleh Bu Diandra tadi juga benar Pak. Kami sebagai tani juga mengalami kesulitan akhir-akhir ini karena memang sekarang cuacanya lagi kemarau dan bisa menghambat hasil panen dari petani yang anjlok atau menipis. Juga sekarang itu harga pupuk dan bibit itu sangat mahal Pak. Jadi saat panen gabah harga gabah itu juga anjlok harganya. Jadi kadang uang hasil panen itu hanya untuk membayar hutang dari pembelian pupuk dan juga bibit tersebut Pak. Banyak juga di antara kami yang sampai berhutang di koperasi dan juga di pinjol-pinjol untuk menutupi kebutuhan yang membengkak itu dari si kami para petani. Setelah itu juga ketika mau musim tanam juga susah Pak, karena memang modal menipis dan kami juga bingung karena kebutuhan rumah tangga itu pasti kan Pak, dimana anak kami juga masih sekolah dan kami juga butuh makan setiap harinya. Jadi kami mohon ada program untuk bantuan pupuk atau perbaikan irigasi agar petani panennya akan lebih meningkat pada masa mendatang Bapak. Dan juga saya lihat-lihat setelah panen biasanya itu terdapat lahan kosong Pak. Nah itu mungkin bisa dialihfungsikan ke komoditas lain, yaitu seperti penanaman jagung atau sayur-sayuran organik, karena untuk membantu keuangan kami ketika musim pasca panen itu. Namun kami dari petani juga sedikit bingung Pak, karena memang untuk menjual hasil panen jagung dan juga sayuran tersebut itu kami bingung pasarannya itu di mana. Jadi kami memohon kepada Pak Kepala Desa dan jajarannya untuk bisa membantu bekerja sama membuat akses pemasaran ke pasar kota seperti itu Bapak. Selamat siang Pak Kepala Desa, perkenalkan nama saya Fatimah. Saya pemilik warung lontong di ujung kampung. Jadi begini Pak, belakangan ini omset warung saya itu menurun karena banyak pelanggan yang tidak memiliki uang. Nah, dengan omset yang menurun, jelas modal warung saya juga ikut menurun. Dengan itu penghasilan saya ikut menurun dan warung saya menjadi lebih sepi lagi. Nah, dengan itu
susah untuk menambah stok waris dagangan saya. Saya ingin usaha saya ini lebih maju lagi, entah itu dengan menyediakan produk lokal atau ikut kegiatan atau kemitraan dengan desa. Tapi bagaimana caranya Pak? Dengar-dengar dulu pernah ada BUMDes bisa membantu. Mungkin desa bisa beri pelatihan atau kemudahan akses modal bagi pengusaha kecil seperti saya. Saat itu saya juga bingung soal masalah kredit usaha. Kami pedagang kecil pernah dengar ada yang namanya kredit usaha rakyat atau KUR dari bank. Nah, tapi syaratnya itu susah Pak. Maka dari itu, apa nanti ada akses pinjaman lewat BUMDes atau koperasi desa? Kami butuh modal murah tapi dengan tingkat bunga yang rendah agar usaha kami dapat lebih berkembang. Begitu Bapak. Mohon izin Pak Kades, saya Bang Semikat. Di sini saya mewakili daripada para pemuda desa yang tergabung dalam Karang Taruna Desa. Di sini saya ingin mengutarakan suara daripada para pemuda desa, terutama para pemuda yang sudah lulus sekolah. Bahwasanya pemuda-pemuda desa ini banyak sekali yang masih pengangguran, Pak Kades. Dalam artian begitu banyak dari kita ini yang menginginkan bagaimana caranya kita setelah dari sekolah itu kita bisa langsung kerja. Karang Taruna ini juga bukan organisasi yang sedikit orangnya, tapi banyak juga. Nah ini akan sangat disayangkan jika Pak Kades sendiri sebagai kepala desa nggak bisa memanfaatkan itu. Kita sering sekali kok membantu kegiatan-kegiatan pembangunan jalan, membantu kegiatan-kegiatan gotong royong lainnya, yaitu untuk pembangunan desa itu sendiri. Nah ini besar harapan daripada para pemuda di desa ini agar supaya dari Pak Kades ini mampu memunculkan kegiatan-kegiatan padat karya seperti pelatihan-pelatihan itu. Nah nanti yang diharapkan daripada kami akan mengupgrade daripada keterampilan dan kemampuan kognitif daripada para pemuda di desa ini. Gitu Pak Kades. Saya Iqbal sebagai tokoh masyarakat di sini. Terima kasih atas saran Bapak Ibu sekalian. Mari kita hadapi dan selesaikan masalah ini bersama. Misalnya untuk program ini nantinya ada bansos, ada pemberian modal dan juga pupuk bagi buruh tani di sini. Kita juga perlu data yang valid agar penyalurannya tepat sasaran. Bagi permasalahan kesehatan, saya ingin mengajak petugas puskesmas untuk mengadakan pemeriksaan balita dan pemberian vitamin di posyandu. Terima kasih atas usulan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada musyawarah kali ini. Yang pertama, kami akan melakukan pendataan ulang warga miskin. Tujuan utamanya agar bantuan sosial tepat sasaran. RT RW akan membantu laporan data keluarga prasejahtera. Insya Allah, warga yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan ini. Saya juga akan meminta petugas puskesmas dan kader kesehatan mendata balita kurang gizi di desa ini. Yang kedua, mengenai pertanian. Desa akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mendapatkan lebih banyak pupuk yang bersubsidi. Kami juga menyelenggarakan pelatihan pertanian modern di desa. Misalnya, cara menanam padi yang lebih hemat biaya. Selanjutnya, kita akan bergotong royong memperbaiki saluran irigasi pertanian kita. Alat pertanian seperti traktor mini juga akan diperjuangkan untuk kelompok tani kita. Dengan kerja keras dan bekerja sama kita, harapannya hasil panen kita meningkat. Betul. Kemudian bagi pengusaha kecil seperti Bu Fatimah, desa akan memfasilitasi pelatihan wirausaha dan manajemen usaha bekerja sama dengan dinas koperasi. BUMDes kita akan dimaksimalkan sebagai sumber modal usaha. Artinya, kami akan usulkan dana bergulir melalui BUMDes agar ibu bisa dapat bergulir melalui BUMDes. Agar ibu bisa dapat melakukan pinjaman anak itu. Kemudian kami juga akan dorong adanya bazar atau pasar desa secara berkala sehingga produk lokal kita bisa mudah dijual. Serta bagi buruh tani dan pemuda desa, kita akan siapkan program padat karya desa.
dengan sebagian dana desa, kita mulai proyek pembangunan jalan tani, perbaikan umum dan fasilitas publik dengan merekrut pemuda desa. Peserta akan mendapat upah sesuai ketentuan. Selain itu, desa akan adakan latihan keterampilan seperti komputer, menjahit, kerajinan tangan, dan pelatihan desain sederhana. Sehingga setelah itu teman-teman punya keahlian tambahan untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Oh ya, terkait pendidikan juga penting. Desa akan ajukan program beasiswa atau bantuan sekolah untuk anak yatim dan keluarga kurang mampu. Kami akan bekerjasama dengan dinas pendidikan agar siswa-siswa berprestasi dari keluarga miskin mendapatkan bantuan khusus. Anak-anak kita harus punya kesempatan yang sama untuk sekolah. Intinya kita sepakat melakukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, pendataan ulang keluarga miskin agar bantuan tepat sasaran. Yang kedua, pembentukan tim pengentasan kemiskinan desa melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan pertanian modern agar pendapatan petani meningkat. Yang keempat, optimalisasi peran BUMDes sebagai penyedia usaha modal kecil. Yang kelima, penyelenggaraan program padat karya dan pelatihan kerja bagi warga. Selanjutnya, semua rencana ini akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa tahun ini. Insya Allah dengan dukungan semua pihak, harapan kita bisa terwujud. Benar sekali Pak Irza. Tapi bagaimana nantinya jika program itu terlaksanakan? Jangan sampai ada dana yang tidak sesuai. Kita perlu transparansi. Saya usulkan nantinya kita membuat tim pengawasan program. Nantinya kami ikut memantau pelaksanaan di lapangan, memastikan bantuan tersampaikan kepada warga secara tepat sasaran. Betul sekali Pak Iqbal, saya setuju. Nanti tim pengentasan kemiskinan akan bekerja sama dengan tim pengawas. Nanti setiap bulan kami melaporkan secara terbuka realisasi program di depan warga di balai desa. Jadi transparansi kita terjaga. Dan kalau ada kendala langsung bisa kita atasi secara bersama-sama. Alhamdulillah Pak, dengan adanya pengawasan ini warga bisa lebih berencana. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jika boleh tahu, kira-kira kapan program ini akan dimulai supaya kami juga bisa mempersiapkan diri dan memantau pelaksanaannya. Insya Allah Pak Iqbal, setelah kita melaksanakan rapat musyawarah ini, kita akan langsung membentuk panitia kecil untuk melakukan persiapan. Misalnya pendataan warga miskin akan dimulai minggu depan, kemudian pelatihan pertanian yang wirausaha dan dilakukan awal tahun depan. Intinya kita harus cepat bergerak. Saya harap juga Bapak Ibu bersabar dan terus berkoordinasi agar semua rencana berjalan sesuai harapan. Terima kasih atas kejelasannya Pak. Kami siap mendukung penuh pelaksanaannya. Kita akan rutin melakukan evaluasi Bapak Ibu. Setiap bulan kita rapat di balai desa untuk mengecek pelaksanaan program. Kalau ada kendala, segera lapor ke saya. Alhamdulillah dengan demikian musyawarah desa saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu pada kesempatan kali ini. Semoga kami segera menindaklanjuti usulan ini ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Mari kita tetap semangat mewujudkan desa Cindogo yang lebih sejahtera. Salam sejahtera untuk semua. Salam.